Hai teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi hari ini aku mau jelasin ke kalian perbedaan antara notaris dan PPAT. Mungkin kalian udah banyak lihat kalau lewat di jalan, notaris dan PPAT itu udah banyak banget. Jadi kalau kalian lihat lewat di jalan, biasanya di pinggir jalan tuh ada pelang atau papan nama notaris dan PPAT. Gitu. Notaris dan PPAT itu mungkin banyak orang sering lihat tapi nggak tahu ini notaris dan PPAT itu apa sih. Waktu itu aku pernah pulang dari kantor, terus aku naik gojek kan, terus si mas gojeknya nanya, mbak dari mana, kuliah atau kerja? Terus aku bilang, aku kerja mas, aku kerja A. Kalau di Bandung jadi bilang A ya, A or mas. Terus dia nanya, kerja di mana? Oh saya kerja di kantor notaris gitu. Terus si masnya nanya, oh yang pengacara itu ya? Ah, pengacara? Terus aku mau pengen jelasin, tapi karena naik motor berhubung, jadi kalau aku jelasin kadang anginnya tuh suka ngebawa suara kita gitu. Jadi aku oh iya aja. Sebenarnya banyak yang belum tahu apa itu notaris, apa itu PPAT. Jadi aku di sini pengen jelasin ke kalian apa itu notaris dan apa itu PPAT, dan perbedaan antara notaris dan PPAT itu apa, biar kalian sedikit paham. Jadi kalau lihat pelang di jalan, pelang notaris dan PPAT, kalian tuh nggak bakalan nanya ini apa sih, ngapain sih datang ke notaris, ngapain sih datang ke PPAT. Undang-undang yayasan, kemudian ada di undang-undang PT, undang-undang ormas, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, aku akan jelasin di sini apa aja kewenangan notaris. Jadi notaris tuh kerjanya apa aja, dia bisa ngelakuin apa aja, akta apa aja yang bisa dibikin. Jadi pertama, berdasarkan pasal 15 UU JN itu mengenai kewenangan. Jadi notaris itu kewenangannya apa aja. Jadi notaris itu punya kewenangan yang pertama bisa membuat perbuatan-perbuatan hukum kayak perjanjian contohnya yang sering ditemuin perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama. Nah itu notaris bisa bikin gitu. Untuk semua perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, pokoknya yang diatur undang-undang lah gitu. Terus notaris bisa mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan. Terus notaris bisa membukukan surat di bawah tangan. Kemudian notaris bisa mencocokkan fotokopi dengan aslinya, biasa tuh dibilang dilegalisir gitu. Kemudian notaris tuh bisa bikin akta-akta pendirian apa aja, kayak yayasan, kemudian akta pendirian PT, akta pendirian CV, kemudian akta pendirian ormas.
sana pakai aja akta kamu jadi gratis. Hello, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena aturannya udah mengatur, emang nggak boleh. Jadi notaris dan PPT itu nggak bisa bikin akta untuk diri sendiri. Kemudian untuk suami atau istrinya, aku nikah, aku nggak bisa bikin akta buat suamiku, atau gitu pun sebaliknya. Kemudian PPT nggak boleh bikin akta untuk keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau lurus ke bawah tanpa ada batasan derajat. Nah, contohnya, aku mau bikin akta, contohnya aku mau jual beli, nenek aku notaris, dia nggak bisa bikin akta buat aku karena kita masih ada hubungan darah. Aku notaris, cucu aku mau bikin akta, nggak boleh karena kita masih ada hubungan darah. Jadi tuh nggak ada batasan. Jadi entah itu buyut kita ataupun cici cecet cucu cicit cece kita nggak bisa bikin akta yang namanya hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah tanpa batasan derajat. Kemudian saudara kita ke samping, hubungan darah ke samping, kayak ke samping itu kayak saudara, kakak, adik kita atau keponakan kita gitu, kita nggak boleh bikin. Kalau notaris tuh sampai derajat ketiga. Jadi mungkin aku terus aku punya kakak, anak kakak aku. Dah.